Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai standar isi KTSP SMK. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Tusgadinsyati, serta rekan saya Anindita Desi dan Elsa Melinda. Kerangka dasar KTSP SMK. KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Disebutkan bahwa standar nasional pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip pengembangan KTSP SMK berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, yaitu sebagai berikut. Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, kemudian tanggapan terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, lalu beragam serta terpadu, relevan dengan kebutuhan hidup, belajar sepanjang hayat, menyeluruh dan berkesinambungan, serta seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Next. Prinsip pelaksanaan KTSP SMK. Yang pertama, didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik. 2, menegakkan kelima pilar belajar. 3, memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan. Yang keempat, dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dengan prinsip Tutwuri Handayani, ing madya mangunkarso, ingarso suntulodo. 5, dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah. 6, mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan KTSP SMK yang pertama ada mata pelajaran. Itu dibagi dalam 3 kelompok, yaitu normatif, adaptif, dan produktif. Terus evaluasi pembelajaran itu dilakukan setiap akhir satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar pada setiap mata pelajarannya. Alokasi waktu belajar 1 jamnya itu 45 menit. Terus bentuk kegiatannya itu ada tatap muka, praktik di sekolah, dan praktik di dunia industri dengan 36 jam per minggunya. Terus minggu efektif pendidikan itu ada 38 minggu dalam 1 tahunnya. Lama penyelenggaraan pendidikan itu 3 tahun dan maksimum 4 tahun sesuai dengan program keahlian masing-masing. Ada muatan lokal, yaitu kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ciri khas dan potensi daerahnya. Itu menampilkan keunggulan dalam setiap daerahnya. Yang ketiga ada kegiatan pengembangan diri, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri di lingkungan sekolah. Ada kegiatan kreativitas dapat disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Terus ada pengembangan karir, di sini tuh pemberian informasi mengenai lapangan pekerjaan, tata cara mencari pekerjaan, bimbingan profesi, serta pengenalan pengembangan kepribadian. Selanjutnya, ada beban belajar. Dalam SMK menerapkan sistem paket. Sistem paket ini tuh bisa menambahkan 4 jam setiap minggunya pada keseluruhan mata pelajaran tanpa mengurangi pelajaran inti. Terus alokasi untuk penugasan terstruktur dan tidak strukturnya itu 0 sampai 60% kegiatan tatap muka. Kemudian 2 jam pembelajaran kegiatan praktik sekolah atau 4 jam pembelajaran praktik di luar sekolah itu setara dengan 1 jam pembelajaran tatap muka. Kelima, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan itu mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BNSP. Yang keenam, ada pendidikan kecakapan hidup, yaitu pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja usaha mandiri. Terus juga pendidikan kecakapan hidup ini dapat diperoleh melalui kegiatan instruksional, ekstrakurikuler, dan kegiatan keorganisasi. 7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global merupakan bagian dari semua mata pelajaran yang diperoleh peserta didik dari satuan formal maupun non-formal yang telah memperoleh akreditasi. Selanjutnya ada kalender pendidikan. Ini tuh bermulai pada setiap bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Terus, hari libur sekolah itu ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama. Kemudian, Menteri Pusat atau Provinsi itu dapat menetapkan libur serentak untuk satuan pendidikan. Kalender pendidikan setiap satuan pendidikan itu disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi. Kemudian ada libur setengah semester atau libur akhir semester itu maksimum 2 minggu.
libur akhir tahun maksimum 3 minggu, libur keagamaan itu antara 2-4 minggu, dan libur nasional 2 minggu kegiatan khusus dilakukan sekolah maksimum 3 minggu. SKL, standar kompetensi kelulusan, kualifikasi kemampuan lulus dan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana ditetapkan dengan Kepmendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan. 2. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. 3. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis. 4. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. SK, standar kompetensi SMK, mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas. Beberapa aspek di dalam kompetensi sebagai tujuan. 1. Pengetahuan, knowledge, yaitu kemampuan dalam bidang kognitif. 2. Pemahaman, understanding, yaitu kedalaman pengetahuan yang dimiliki setiap individu. 3. Kemahiran, skill. 4. Nilai, value, yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya. 5. Sikap, attitude, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. 6. Minat, interest, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. KD, kompetensi dasar SMK, pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran. Langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar. 1. Menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud. 2. Tulislah rumusan kompetensi dasarnya. 3. Mengkaji KD untuk mengidentifikasi dan merumuskan indikator yang dianggap relevan. 4. Kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain. 5. Tambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang teridentifikasi sebelumnya, dan rubahlah rumusan yang kurang tepat. Mengembangkan KTSP SMK. Sebagai unsur pelaksana kurikulum harus mampu mengembangkan dan mengimplementasikan suatu kurikulum dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah. Faktor yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum antara lain perguruan tinggi sebagai pengembang dan penjelajah ilmu pengetahuan, masyarakat di mana sekolah harus melayani aspirasi masyarakat. 3. Sistem nilai, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum karena nilai-nilai tersebut bersifat heterogen dan multifaset. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.